Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, yang selanjutnya yaitu latar belakang dari materi mengurai pembangunan infrastruktur di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo sebagai daerah penyangga utama kota Surabaya yang sedang mengalami pembangunan infrastruktur yang besar seperti betonisasi jalan, pembangunan jembatan antar desa. Pembangunan ini membawa manfaat berupa peningkatan aksesibilitas, nilai properti dan peluang ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan seperti relokasi warga, polusi, perubahan tata ruang, serta potensi konflik sosial. Dan perspektif masyarakat terhadap proyek infrastruktur ini sangat dipengaruhi oleh manfaat langsung yang mereka rasakan dan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Tujuan utama pembangunan infrastruktur di Sidoarjo adalah untuk meningkatkan efektivitas antara desa, kota, kawasan industri, dan pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan ini bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa, mendukung aktivitas ekonomi dan logistik, serta mendorong pertumbuhan daerah dengan menyediakan infrastruktur berkualitas yang mendukung UMKM, industri, dan sektor jasa. Perencanaan infrastruktur memperhatikan efisiensi, transportasi, pengurangan kemacetan, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas hidup melalui kemudahan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Landasan perencanaan yang terintegrasi. Perencanaan pembangunan infrastruktur di Sidoarjo mengacu pada dokumen resmi seperti Perda RT RW Sidoarjo 2024 sampai 2044 sebagai pedoman utama penataan ruang yang inklusif dan berkelanjutan. RPJMD atau Rencana Pembangunan Menengah Jangka Daerah yang merinci program dan sasaran pembangunan, serta Renstra Dinas PU atau Rencana Strategi Dinas Pembangunan Umum yang merinci yang mengatur strategi teknis, kondisi jalan, kebutuhan air, tata ruang, analisis ekonomi, serta pertimbangan sosial termasuk partisipasi masyarakat dan dampak lingkungan. Pemerintah daerah juga menekankan kolaborasi lintas wilayah khususnya dalam aglomerasi Gerbang Kertasusila untuk mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat ekonomi secara merata. Di balik kebermanfaatan, keberlangsungan pembangunan infrastruktur, terdapat realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat yang terdampak, khususnya para pedagang kecil yang telah lama menggantungkan hidupnya di lokasi-lokasi yang kini menjadi bagian dari proyek pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif masyarakat terdampak dan juga dampak jangka panjang pada masyarakat. Yang pertama, perspektif masyarakat terdampak. Masyarakat merasakan manfaat fasilitas dan peluang baru, namun menghadapi masalah serius seperti proses relokasi yang kurang transparan, ganti rugi yang tidak memadai, dan minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial yang perlu diatasi dengan komunikasi dan kebijakan yang lebih manusiawi. Yang kedua, dampak jangka panjang pada masyarakat. Relokasi tidak hanya menghilangkan tempat tinggal fisik, tetapi juga memutus jejaring sosial dan menghilangkan sumber penghasilan warga yang bergantung pada usaha lokal. Trauma psikologis dan kesulitan adaptasi menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan keberlanjutan. Sebagai contoh, pembangunan Flyover di Bundaran Aloha yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan telah menyebabkan relokasi bagi 58 pedagang yang sebelumnya berjualan di pertigaan Banga. Mereka harus memindahkan usahanya ke pasar Kedung Rejo Waru dengan segala tantangan yang menyertainya. Contoh yang kedua yakni keluhan masyarakat di Gedangan Sidoarjo terhadap proyek gorong-gorong. Oh, Indomaret dibuka ombo lho. Enak iso mlebu metu awak dhewe sing duwe tuku cilik mati lho. Sak deret iki koyo ngene lho. Iso nyambut gawe, gak iso bolo. Proyek tersebut dianggap menghalangi akses ke rumah dan usaha mereka, serta menyebabkan jalan lebih tinggi dibanding rumah.
Peningkatan jalan yang terbetonisasi tersebut juga dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir jika saluran air tidak berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa opini yang kita ambil dari komentar media sosial, yakni yang pertama, Bu, KP digawe kebersamaan. Itu kan buat selamanya. Ruwetnya cuma 6 bulan. Nahan 6 bulan, Bu. Yang terdampak semua, bukan satu orang. kemudian yang komentar yang kedua, Jangan dilihat satu sisinya aja. Itu sebelah Indomaret ada pabrik. Gak mungkin lah ditutup soalnya itu keluar masuknya mobil-mobil pengangkut. terdapat kritik terhadap komentar opini masyarakat. Yang pertama, sanggahan untuk komentar yang pertama, bagi warga yang akses rumah atau usahanya terputus, nahan 6 bulan bisa berarti kehilangan penghasilan. Kebersamaan sejati justru menuntut perhatian pada yang paling terdampak. Sanggahan komentar kedua yang beropini bahwa terdapat pabrik di sebelah Indomaret sehingga jalanan di Indomaret tidak ditutup. Mungkin benar akses pabrik penting, tetapi bukan berarti kebutuhan masyarakat bisa diabaikan. Proyek pabrik harus adil dan jangan hanya utamakan industri, tetapi juga pikirkan solusi untuk warga sekitar yang terdampak langsung. Lalu peran kontraktor. Kontraktor bertugas melaksanakan konstruksi sesuai standar teknis dan jadwal, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Mereka sering menjadi penghubung langsung dengan masyarakat terdampak dan bertindak sebagai mediator awal dalam menyelesaikan keluhan. Meskipun kewenangan strategis seperti ganti rugi berada di tangan pemerintah pelaksana sepenuhnya. Lalu keterbatasan wewenang kontraktor. Kontraktor tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis seperti relokasi dan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Fokus mereka adalah melaksanakan teknis sesuai kontrak dan regulasi, sehingga penting untuk mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak menyalahkan kontraktor atas kebijakan pemerintah. Peran LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai jembatan komunikasi. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat berperan penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan kontraktor, mengawasi transparansi, serta mendorong partisipasi publik. Mereka juga menyoroti kurangnya perhatian pada aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan trauma sosial. Advokasi LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pengawasan, AMDAL, sosial yang komprehensif, regulasi relokasi yang adil, dan kolaborasi dengan pemerintah desa. Sinergi ini bertujuan memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan hak-hak masyarakat terdampak. Tantangan pemeliharaan infrastruktur jangka panjang. Pemeliharaan rutin dan berkala sangat penting agar infrastruktur tetap berfungsi optimal. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, peralatan, serta faktor eksternal seperti cuaca dan lalu lintas padat mempercepat kerusakan dan menghambat berkelanjutan manfaat infrastruktur. Berikutnya adalah solusi inovatif pemeliharaan. Penggunaan teknologi terbaru seperti material tahan lama dan sistem monitoring real time, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan kondisi infrastruktur dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan. Pemerintah juga perlu memperkuat anggaran dan kapasitas sumber daya untuk mendukung program ini. Dampak ekonomi positif pembangunan infrastruktur di Sidoarjo telah mendorong pertumbuhan ekonomi signifikan dengan meningkatkan konektivitas yang memperlancar aktivitas industri dan perdagangan. Proyek ini juga membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan investasi lokal. Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,75% pada 2022, tertinggi kedua di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tantangan sosial dan ekonomi. Meski infrastruktur membuka peluang kerja, tingkat pengangguran di Sidoarjo masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kecil di area strategis agar manfaat pembangunan lebih merata dan berkelanjutan.
Menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari fisik infrastruktur saja, tetapi juga dari proses yang adil dan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak. Keterbukaan, partisipasi masyarakat, ganti rugi yang adil, serta komunikasi transparan antara kontraktor dan masyarakat sangat penting untuk meminimalisir konflik dan memastikan keberlanjutan. Baik, yang selanjutnya yaitu rekomendasi dalam presentasi ini mengusulkan 4 hal utama untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur di Sidoarjo. Nah, yang pertama yaitu dengan penguatan AMDAL atau dampak lingkungan sosial, yang artinya sebelum membangun jalan ataupun infrastruktur harus ada kajian mendalam tentang dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, seperti berapa keluarga yang akan kehilangan mata pencaharian, nasib pedagang kaki lima, atau dampak terhadap tempat ibadah. Nah, yang kedua yaitu regulasi relokasi yang manusiawi, di mana kalau ada warga yang harus pindah, prosesnya harus adil dengan memberi waktu minimal 6 bulan untuk bersiap ganti rugi sesuai harga pasar dan menyediakan rumah sementara selama masa transisi. Dan yang ketiga yaitu alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai agar infrastruktur yang tidak cepat rusak, seperti sering terjadi di mana jalan baru bagus tapi 2 tahun kemudian yang sudah berlubang. Caranya dengan menyisihkan 10-15% budget pembangunan untuk pemeliharaan dan membuat jadwal rutin untuk perawatan. Nah, yang keempat yaitu dengan pembentukan forum multi pihak yang melibatkan pemerintah, kontraktor, masyarakat, dan LSM tentunya dalam rapat rutin bulanan di balai desa dengan WhatsApp group untuk laporan masalah sehari-hari. Nah, tujuan dari semua rekomendasi ini adalah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bagus secara fisik, tetapi juga tidak menyengsarakan rakyat dan bisa dinikmati dalam jangka panjang. Nah, rekomendasi ini tentunya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan praktik terbaik dari daerah lain untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan hak-hak dari masyarakat yang terdampak. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Pembangunan infrastruktur di Sidoarjo memiliki potensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, namun diperlukan pendekatan inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, memperhatikan aspek sosial dan lingkungan tentunya, serta memastikan keberlanjutan manfaat jangka panjang demi kemajuan yang berimbang dan berkelanjutan.